Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya saya menyempatkan diri ini. Sebenarnya presentasinya udah lama saya siapkan, sudah lama sekali mungkin beberapa bulan yang lalu. Tapi saya belum sempat bikin videonya. Ini tentang berislam di Kanada ya. Karena mungkin ada dari Anda yang ingin mengunjungi Kanada sebagai visitor, sebagai turis, jalan-jalan, kemudian bingung cari masjidnya di mana, makanan halalnya gimana, atau mungkin Anda ingin sekolah dan bahkan Anda yang berencana bekerja di Kanada atau apply menjadi permanent resident. Jadi Kanada ini alhamdulillah ya, sekarang ini mulai tambah lama tambah banyak muslimnya. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Jadi alhamdulillah perkembangannya pesat sekali sehingga banyak sekali masjid-masjid terutama di dalam kota. Bahkan banyak gereja yang akhirnya dibeli oleh umat Islam untuk menjadi masjid. Terutama yang sekarang yang lagi ini tuh yang di Ottawa, dekatnya KBRI. Di Ottawa itu karena itu capitalnya Kanada ya, ada banyak sekali ini apa namanya embassy. Jadi negara-negara itu punya kantor-kantornya dan rumah-rumah ambassador itu di sana, di Ottawa, termasuk KBRI. Nah, salah satu masjid yang mau lagi apa direnovasi, dulunya gereja, itu adalah di Ottawa gitu. Kebetulan saya kenal imamnya karena dulu saya umroh, imamnya itu yang jadi mutawifnya kita. Jadi waktu saya lihat, wah sekarang beli gereja dan minta bantuan orang-orang Islam untuk ini ya, sodako amal jariah. Saya kaget gitu loh, ini kan imam kita dulu gitu ya. Alhamdulillah berarti tambah banyak gitu ya. Ini populasi Kanada yang terkenal, Muslim population ya. Muslim di Kanada itu ini dalam 10 tahun dari 2001 sampai 2021 itu berkembang dari cuma 2% menjadi 4,9%. Jadi yang warna ini, hijau muda ini tahun 2021. Kemudian hijau tuanya ini 2021. Lihat perbandingannya besar sekali. Jadi persentasinya ini yang kuning ini. Jadi perhatikan, ini seluruh Kanada dulunya cuma 579, 640 orang tahun 2001 dan sekarang mencapai 1.775,715. Saya datang ke Kanada tahun 2002. Jadi waktu itu masjid ada tapi tidak sebanyak sekarang. Masya Allah sekarang luar biasa. Kemana-mana kalau saya search di Google masjid near me itu cara paling gampang. Saya nemu banyak sekali masjid. Dulu kita kesulitan. Jadi kalau kita ke mall-mall kadang-kadang waktunya jam sholat terpaksa kita cari pojok-pojokan untuk sholat di pojok. Bahkan saya masih ingat waktu anak-anak masih kecil, kalau kita jalan-jalan ke park itu saya sering menemukan orang-orang Islam itu eh, pakai sajadah sholat jamaah di park. Itu sudah umum gitu loh. Dan alhamdulillah di Kanada ini tidak seperti Perancis. Jadi kita bebas untuk berjilbab di sini dan orang-orang apa bebaslah menjalankan agamanya sendiri-sendiri. Satu hal yang perlu dicatat di Provinsi Quebec di sini, di tempat saya tinggal di Montreal. Itu belakangan ini ada law, saya lupa nomor berapa ya, peraturan baru bahwa dilarang untuk memakai atribut keagamaan apapun jika menjadi pegawai negeri. Pemerintah Quebec melarang apa namanya pegawai-pegawai negeri memakai jilbab atau atribut agama apapun, termasuk kalau salib, termasuk yang kayak orang apa namanya sing itu ya, dia kan kayak pakai apa ya, saya lupa, orang sing lah, itu orang-orang India tuh loh, yang pakai lah apa turban ya, turban itu termasuk orang Yahudi pakai seperti apa namanya istilahnya kayak kupluk gitu, kayak kupluk haji, itu dilarang. Jadi banyak sekali ibu-ibu muslimah yang bekerja di Quebec menjadi guru itu di PHK. Kalau tidak mau di PHK, mau tidak mau mereka menunjukkan inilah lehernya gitu loh sama telinganya. Jadi rambutnya aja ditutup gitu. Itu masih bisa diterima. Pokoknya nggak boleh jilbaban. Oke. Jadi itulah. Jadi kenapa saya cerita gitu? Karena pada saat itu Islam tidak sebanyak sekarang. Dan
ini di Provinsi Quebec. Ini dulunya 108, sekarang menjadi 421. Ini 2001 loh ya, 2025 saya belum dapat datanya. Oke, jadi bayangkan sekarang jauh lebih banyak kan. Jadi sampai sekarang banyak guru-guru yang nggak berani pakai jilbab. Dulu masih ada polisi pakai jilbab, tapi sekarang saya nggak lihat lagi gitu. Tapi kalau di daerah lain boleh loh ya. Di daerah lain jangan kaget kalau Anda menemukan polisi pakai jilbab, guru pakai jilbab. Ini cuman saya bicara di Provinsi Quebec karena peraturannya. Gitu tuh tergantung politisinya ya, siapa yang jadi misalnya gubernurnya gitu ya. Gitu. Jadi saya cerita itu. Oke, lah dari hikmahnya apa? Karena pertambahan muslim yang banyak ini, banyak muslim itu yang mengumpulkan uang untuk membeli apartemen disulap menjadi masjid. Jadi mereka bisa Jumatan. Ada yang lebih besar lagi, mereka sewa building 2 sampai 3 tingkat. Dan setelah sewa mereka berusaha membelinya gitu. Jadi itu alhamdulillah banyak sekali gitu loh. Ini dari semua muslim itu 37,6% South Asian. Ada Arab 32%, 13% itu Asian dan 11% Black ya. Di luar itu muslimnya ya orang kulit putih yang masuk Islam gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan em, apa namanya South Asian itu misalnya orang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu banyak muslim ya. Jadi nggak selalu orang Arab semua. Nah, ini saya kasih tahu, jadi kalau Anda dimanapun berada, apakah Anda jadi visitor ataukah ingin tinggal di Kanada, nanti pada akhirnya Anda bisa menemukan masjid, ada masjid-masjid yang mayoritas orang South Asian. Jadi biasanya kalau orang South Asian itu berbahasa Inggris kalau di Quebec. Kalau orang Arab yang di Quebec, biasanya ceramahnya itu dua bahasa kan. Kalau di South Asian itu biasanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau orang Arab itu biasanya berbahasa Arab dan berbahasa Perancis. Karena orang-orang yang di Quebec itu kebanyakan orang Arab yang dari Tunisia, Aljazair, sama Maroko. Ya, tiga tempat ini biasanya berbahasa Arab dan berbahasa Perancis. Itu banyak di sini. Kumpulnya di sini. Jadi kalau Anda ke masjid-masjid bukan berarti itu masjid miliknya orang Pakistan, bukan. Tapi kebanyakan masjid itu berdiri karena orang-orang Pakistan tinggal di daerah situ. Kemudian mereka beli masjid itu atau mereka menyewa eh, apartemen untuk jadi masjid. Siapapun tetap boleh sholat di situ. Tapi karena ya ibaratnya tuh kampungnya gitu loh ya. Seperti misalnya Anda ke daerah Sunda, kebanyakan orang Sunda kan. Eh, Kemudian kalau misalnya ke Batak ya kebanyakan orang Batak gitu. Jadi bukan berarti masjid itu milik orang Sunda, bukan. Masjid untuk semua umat Islam. Jadi kita bisa sholat di situ tentu saja. Dan banyak kok orang-orang yang bule yang masuk Islam itu ke masjid-masjid seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah makin lama banyak, bukan cuma bule ya, orang-orang black itu, orang-orang yang orang hitam-hitam, yang non-muslim banyak masuk Islam. Dan orang-orang Hispanik, orang-orang berbahasa Spanyol, misalnya dari Meksiko, Kuba, Venezuela, itu Amerika Latin, Amerika Selatan, itu sekarang banyak sekali masuk Islam, alhamdulillah. Ya. Kemudian ini dikatakan biasanya umurnya tuh muda, tapi rata-rata sekitar 30-an lah. Dibandingkan umur-umur rata-rata di Kanada itu sekitar 41 orang. Gitu. Maaf. Ini umurnya. Ini umurnya sekitar segini. Jadi yang paling banyak adalah antara 15 sampai 64 tahun ya. Nah, sekarang saya menunjukkan bahwa di Kanada itu saya search ya di Wikipedia banyak sekali Canadian Muslim figure yang terkenal, bahkan ikut inilah di apa namanya hoki ya nih ya, itu ada yang soccer player ya, ini hoki player ini Nazim Kadri ini hoki player ya, ini kalau di Kanada terkenal NHL ini terkenal ya. Kemudian martial artist ya, footballer ya. Kemudian ada yang dari orang Maroko tapi orang Kanada lah, tapi Canadian born Moroccan, jadi artinya dia itu lahirnya di Kanada tapi aslinya orang Maroko, berdarah Maroko. Kenapa gitu? Karena anak yang lahir di Kanada itu otomatis mendapat paspor Kanada itu. Kemudian film and television producer dan sebagainya ya, ini cricketer.
Oke, jadi banyak. Ini juga. Oke, ada banyak, ada dokter terkenal ya. Oh, dia ikut di Bill and Melinda Gates Foundation. Ada jurnalis ya. Ada banyak sekali. Sepertinya ini yang cuman dikenal yang dimasuk Wikipedia ya. Tapi ada banyak sekali, lebih banyak yang saya tahu, terutama yang dari LinkedIn. Karena saya ikut LinkedIn itu, saya suka kenal sana sini, akhirnya jadi tahu. Ini Yasin Bunu ya. Itu ya. Kemudian organisasi Islam di Kanada. Ada Muslim Association of Canada. Ini di mana-mana ada. Nanti Anda saya akan tunjukkan ya. Kemudian National Council of Canadian Muslim itu juga Islamic Relief. Biasanya mereka menyalurkan donasi bahkan ke negara-negara miskin, ke Palestina, Yaman, mana Rohingya gitu-gitu ya. Kemudian Canadian Council of Muslim Women. Ini teman saya aktif di sini. Kemudian Muslim Welfare Canada, Canadian Islamic Broadcasting Network, Muslim Federal Employee Network, dan sebagainya. Ini baru ini. Saya baru tahu ini. Jadi untuk muslim yang kerja di public service pegawai negeri. Ini bagus ini. Oke, kemudian 83% muslim sangat bangga menjadi orang Kanada dibandingkan 73% non-muslim Canadian yang bangga menjadi orang Kanada. Itu loh, Kanada menurut Muslim itu disebut freedom, Canada's freedom and democracy. Jadi karena kita diterima di sini ada multiculturalism and diversity. Kemudian 4% orang Kanada itu merasa sangat diterima di Kanada, merasa sebagai orang Kanada. Memang iya. Saya sendiri sampai sekarang merasa kerasan di sini karena merasa sangat dihormati di sini, termasuk di kantor. Oh ya, saya tadi hampir cerita di kantor itu, hampir lupa sih ya. Pada saat itu saya akhirnya dapat kerja permanen kan. Pada saat itu tuh lagi rame-ramenya orang-orang pegawai negeri itu dipecat karena pakai jilbab, oke, atau memakai atribut agama. Hampir saja saya lupa, saya jadi ingat ini. Kenapa saya cerita itu tadi? Ini gini, pada saat itulah saya berdoa sama Allah, ya Allah, aku suka di tempat ini karena aku bisa sholat, bisa pakai jilbab. Mudahkan ya, kalau memang aku harus keluar dari sini, beri tempat lebih baik ya. Subhanallah, ternyata CEO-nya dan seluruh ini kan saya kerja di McGill University Health Center, di rumah sakitnya. McGill University sendiri itu terkenal dengan fakultas kedokteran di seluruh dunia, paling terkenal di situ. Dan apa namanya McGill itu punya 7 rumah sakit ya, dan 7 rumah sakit itu pada tahun 2015 akhirnya di merger jadi rumah sakit sekarang tempat saya bekerja. Pada saat itu kan belum merger, 2015 ya. Nah, 2014 itu lagi rame-ramenya. Lah, pada saat itu CEO-nya McGill University-nya sendiri itu semua fakultas menolak law-nya untuk ini melarang orang memakai atribut agama, karena McGill University itu internasional. Jadi bahkan profesor-profesornya itu ada orang Hindu, orang Islam, orang Yahudi. Mereka di welcome pakai baju apa aja, enggak apa-apa, yang penting mengajar dengan bagus. Dan untuk rumah sakit, CEO-nya rumah sakit bilang, kita ini dokter-dokternya banyak yang Yahudi, banyak Muslim. Jadi kita nggak bisa ngelarang mereka karena mereka ini dibutuhkan. Kita butuh dokter karena akan mengobati orang-orang pasien di Quebec juga pada akhirnya. Jadi mereka menolak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya aman. Sudah 2 kali ini. Sekarang juga ada law baru belakangan ini berapa tahun gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillahirobbilalamin saya masih bisa kerja di situ. Itulah Allah semua yang ngatur ya. Jadi dimanapun kita berada, nomor satu itu Allah. Jadi kalau ada masalah, ya bilang aja sama Allah, saya ingin ibadah ya Allah, saya ingin bisa kerja saya bisa sholat, bisa ngatur waktu untuk Jumatan, bisa ngatur waktu untuk bisa pakai jilbab itu. Karena di kantor saya itu ada
di setiap rumah sakit itu ada tempat untuk chapel ya, jadi untuk pasien-pasien yang non muslim, tapi sepi sekali. Yang justru sholat itu kita yang muslim 5 kali sehari. Kemudian ketika di merger tahun 2015, tempat sholat itu nggak disebut chapel lagi, tapi disebut prayer room. Jadi semua orang tahu bahwa semua agama bisa di situ. Subhanallah. Kan saya di merger di rumah sakit namanya Glen Hospital. Yang di Children Hospital itu tempat saya sekarang lebih dekat, jadi saya sholat di situ. Sorry, maaf, saya di dekatnya Royal Victoria. Yang di Children Hospital saya dulu kerja di situ. Itu kalau tiap Jumat jam 1 dipakai untuk sholat Jumatan semua. Jadi dokter-dokter, perawat, pegawai, bahkan janitor yang bersih-bersih, cleaning service, orang yang kerja di bagian apa, kafetaria, yang muslim semua di situ. Bahkan pasien-pasien pun ikut Jumatan di situ. Jadi kita gantinya yang perempuan karena tempatnya kecil ya. Jadi untuk orang laki, kita yang perempuan pindah di Royal Victoria tempat saya sekarang itu. Di situ nggak ada Jumatan karena tempatnya lebih kecil. Ya begitu itu. Jadi itu tadi ya. Jadi kenapa saya cerita tadi tentang kerjaan saya, yaitu tadi maksudnya tujuan saya itu. Jadi ada Islamofobia, tapi Allah menyelamatkan kita gitu loh. Ya. Jadi itulah. Ini opini Muslim ya. Kemudian media, sempat ada film Little Mouse on the Prairie ditayangkan di CBC Television ya. Kemudian di City News Toronto ada jurnalis yang bernama Ginella Massa, dia pakai pakai jilbab itu. Nah, ini top 10 countries of birth of the Muslim population in Canada in 2021. Jadi ada 10 negara ya, orang asalnya orang muslim di Kanada itu dari 10 negara ini. Jadi yang lahir di Kanada ada 29,5%, dari Pakistan 12,7, Iran 5,8, Maroko 4,2, Algeria 4,2, Bangladesh 3,7, Syria 3,5, Afghanistan 3,4, India 3,1, dan 2,4 dari Lebanon. Tuh. Bahasanya, bahasa yang 10 top 10 language yang dipakai orang-orang muslim itu kebanyakan bahasa Inggris, karena seluruh Kanada itu bahasa Inggris, Arabic, kemudian French biasanya di Quebec, dan French ini dari Maroko, Algeria. Ada lagi Tunisia tapi ternyata tidak top 10 ya. Jadi yang dua ini berbahasa Perancis gitu. Urdu itu biasanya dari Pakistan ya kalau nggak salah, Bengali itu Bangladesh. Dari saya kurang tahu dari mana. Kemudian Somali, saya pikir saya nggak tahu bahasa Inggris kali ya. Turki, Gujarati ya gitu. Gujarati kalau nggak salah India ya kalau nggak salah. Ya kalau saya salah ya mohon maaf ya. Oke, sekarang namanya ISNA, Islamic Society of North America di Kanada ya. Oke, ISNA itu perkumpulan, saya kurang tahu kalau di Indonesia seperti apa ya. Pokoknya ini dia punya perkumpulan seluruh Kanada lah gitu ya. Eh, kita punya religious service, misalnya punya masjid atau musola di berbagai tempat. Jadi kita ada sholat 5 waktu, sholat Jumat, Taraweh, sholat Id ya. Jadi mereka juga punya masjid, sekolah, dan community center. Kemudian mereka mengadakan pernikahan dan family service ya. Kemudian funeral service. Jadi kita sekarang sudah punya kuburan-kuburan Islam. Ini penting sekali karena tidak bisa dicampur dengan non-muslim. Kalau menurut Islam, itu orang aja, bahkan orang Islam yang tidak sempat taubat, kalau mati itu di naudzubillah ya, jangan sampai ya. Kalau mati pun walaupun dia Islam, walaupun sholat, kalau dia tidak sempat bertaubat atas dosanya, dia dihukum loh, dikubur ya, dia dihukum. Apalagi kalau non muslim. Jadi makanya kita tidak bisa sholat dikuburkan dengan orang non muslim. Kita bikin penguburan sendiri. Jadi kita punya gitu. Kemudian education and youth programs. Jadi kita punya Islamic school, ada yang full time, ada weekend. Kalau weekend itu biasanya di masjid-masjid atau di sekolahnya mereka dia buka. Isna itu buka, atau di masjid-masjid itu biasanya anak kecil-kecil diajarkan membaca Quran, menghafal hadis, mengerti cerita nabi-nabi, akhlaknya bagaimana. Itu setiap weekend, karena biasanya kalau hari biasa itu ke sekolah. Kemudian Quran and Arabic Studies itu ada yang memorization, ya benar,
sampai apa menghafal Quran, mengajari Islam tentang pada anak-anak dan orang besar. Orang besar pun banyak yang ikut loh. Kenapa? Karena banyak yang ingin tahu tentang Islam, atau orang yang dulunya Islam tapi KTP gitu lah ya. Akhirnya dia belajar lagi tentang Islam. Bagus gitu. Semua bisa. Kemudian Youth Leadership Program itu punya Youth Conferences, Camps, and Leadership Training gitu. Kemudian jadi kami itu biasanya summer camp ya, atau winter camp. Camp ini bagus. Di camp sini anak-anak tuh bukan cuma diajarkan tentang Islam, tapi bagaimana survive di nature. Jadi kalau ke alam itu bagaimana, kalau misalnya kehabisan air, cari airnya gimana. Kalau ada binatang, misalnya beruang, apa yang harus dilakukan. Ini bagus sekali. Jadi seperti pramuka gitu. Di sini bagus sekali. Kemudian community and social services. Jadi kita bisa membayar zakat dan sedekah ya. Mereka punya list orang-orang yang family low income, orang-orang miskin, refugee ya, and those in need ya. Kemudian food bank and relief program. Ada food bank juga. Jadi kalau yang saya tahu ya, ini yang saya kenal sendiri, ada orang Malaysia namanya Ibu Sapria. Itu sudah lama sekali saya kenal sejak saya datang ke sini. Dulunya itu membantu di University of Concordia di Montreal. Jadi kalau habis Jumatan dia dia bikin makanan dimurahkan, burger cuma $1 gitu. Jadi ramai sekali. Nah, dia akhirnya punya food bank gitu. Kemudian setiap minggu atau setiap bulan sekali itu ngasih sembako ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi dia punya listnya. Kemudian itu membantu orang-orang refugee. Sekarang kan banyak refugee dari Syria, dari Rohingya. Saya kurang tahu Rohingya masuk enggak ya. Palestina sudah mulai masuk ya. Gitu. Kemudian Interfaith in Dakwah program. Ya ini interfaith dialog ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh punya food bank ini kerjasama dengan orang-orang gereja mengasih makan orang-orang miskin gitu. Karena biasanya orang miskin itu kadang-kadang kan apa ya, masih ada Islamofobia, nggak mau ke orang Islam, mereka lewatnya gereja. Nah sementara gereja sendiri karena pengikutnya sedikit, itu mereka butuh bantuan, jadi dibantu dengan orang-orang Islam gitu. Kemudian ada events untuk memberi informasi tentang Islam pada non Muslim, baik yang ingin tahu tentang Islam karena ingin masuk Islam, atau mungkin yang penasaran aja, hanya sekedar pengen tahu apa sih Islam itu, masa bener sih Islam itu teroris gitu. Kemudian ada events and conferences. Jadi ada annual ISNA Canada Convention. Ini yang saya tahu tuh mahal sekali. Jadi sampai sekarang saya belum pernah ikut. Biasanya di Toronto. Di Toronto tuh biasanya dulunya bulan Desember, tapi akhir-akhirnya dirubah. Mungkin karena Desember tuh dicari waktu-waktu mau ini liburan Natalan itu. Tapi rupanya mungkin mahal ya, karena untuk Natalan harganya mahal semua, hotelnya mahal. Akhirnya mereka rubah, kayaknya terakhir tuh bulan Mei kemarin itu. Jadi setiap tahun mereka ada gitu. Kemudian Ramadan dan Eid program. Jadi kita ada iftar, buka bersama. Itu biasanya di setiap masjid ada, atau di sekolah-sekolah Islam miliknya ISNA itu ada sholat tarawih dan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Kemudian locationnya ini headquarternya di sini di Ontario ya, Mississauga, Ontario. Nah, sekarang lain lagi. Ini Islamic Center di Kanada. Jadi, yang di Mississauga ini alamatnya. Ini ada Islamic Foundation di Toronto, di Ottawa, masjid di Toronto, Dar Al-Hijrah Mosque. Oke, itu di Montreal. Kemudian Muslim Association of Canada ini lain lagi. Ada di setiap provinsi, ada di Alberta ini, British Columbia, Quebec ini, ya. Kemudian Ontario gitu. Di Ontario ISNA, ini Islamic School ya, punya ISNA tadi kan sendiri ya, ISNA punya sendiri. Olive Grove School di Ontario, Windsor Islamic High School. Di Quebec itu École Musulmane de Montréal, itu bahasa Prancis ya. Ada Collège de Compagnon Muslim Section. Tuh, kemudian di Alberta ini Muslim Association of Calgary Islamic School ya. Ini yang paling besar katanya di Kanada. Saya terus terang belum pernah tahu. Kemudian Edmonton, British Columbia punya ini.
Kemudian Ontario punya ini, Quebec. Ya, Quebec ini punya cimetière. Cimetière itu cemetery, jadi kuburan. Kita punya di Laval, ya. Kemudian ini juga punya katanya Notre Dame des Neiges Cemetery di Museum Section. Saya juga baru tahu ini. Ini kalau Anda ke Montreal, kita punya tempat turistik yang gratis, jangan dilewatkan di Mont Royal Park. Nah, di depannya itu ada cemetery besar sekali. Saya baru tahu ternyata ada untuk Muslim ini. Kemudian Alberta dan British Columbia ini ya. Ini juga punya cemetery juga. Ini juga punya cemetery. Gitu, ya. Kemudian Indonesian Community in Kanada. Jadi dulunya yang imigrasi ke Kanada itu awal-awalnya tahun 70 sampai 80-an. Nah, yang kebanyakan mereka tinggal itu di Toronto, Vancouver, Ottawa, dan Montreal. Ya, kemudian organisasinya itu Indonesian Canadian Association, kemudian PPI Kanada, kemudian ini Indonesian Canadian Chamber of Commerce, Indonesian Cultural Clubs and Organizations, dan Indonesian Muslim Community. Nah, Indonesian Muslim Community itu disebut CR Montreal. Karena saya tinggal di Montreal, saya tahu mereka. Hampir setiap minggu ada pengajian, cuman saya aja yang sibuk aja ya. Jadi saya cuman bisanya setahun sekali ketemu sama mereka. Mereka punya fundraising, pengajian ya, halal bihalal, zakat fitrah, piknik dan camping. Ini tahun ini kita lebaran di KBRI Ottawa. Ini tempatnya Perdana Menteri Kanada di sini ya, di Ottawa kan kapitalnya. Kita foto di sini, saya sama anak-anak sama teman-teman ini di semua ikut di sini. Nah, ini Permika. Permika itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada. Ini Instagramnya. Bisa di-search di Google ya. Nah, sekarang ini embassy dan konsulat di Kanada. Embassy di Ottawa. Embassy Indonesia itu di Ottawa. Tapi kalau konsulatnya ada di Toronto dan di Vancouver. Karena ini lebih jauh ya. Toronto itu saya pernah nyetir itu sampai 9 jaman gitu. 6 atau 9 jam ya. Oh ya, sama inilah stop sana sini akhirnya jadi 9 jam. Kemudian ini diplomatic mission in Canada. Jadi KBRI itu menangani visa, legalisasi dokumen, notarization dan sebagainya gitu. Jadi itu aja dulu, tapi saya rasa lebih bagus kayak kalau saya share sebentar ya, saya share bagaimana cara mencari. Oke, sekarang saya share. Oke, sekarang saya share bagaimana Anda ini Prayer Times Montreal, Anda klik ya. Jadi bisa download Islamic Finder, tapi saya dengar ada salah satu yang pro Israel, jangan di download ya, kurang tahu yang mana. Nanti saya kasih tahu deh, insya Allah di kolom deskripsi video ya, kalau saya sudah nemu. Ada yang bilang kok jangan pakai itu. Ini, jadi Anda prayer time-nya beda ya. Jadi kalau Anda mau download, dimasukkan di telepon ya. Kemudian ada lagi Islamic Finder ini dia. Islamic Finder ini bagus ya. Jadi ada tanggalnya Idul Adha, tanggal berapa dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini tidak ada adzan ya. Itu dia yang membuat saya sedih karena adzan itu kata Nabi Muhammad itu kalau didengar sama setan, setannya lari. Makanya jangan kaget kalau di negara-negara non muslim yang tidak ada adzannya itu orang gampang depresi sampai bunuh diri. Karena ya setan mudah sekali masuk gitu. Nah, sekarang saya ini ya, saya tunjukkan ya. Saya bilang masjid in Canada. Nah, kalau kita melihat maps-nya, ini yang terkenal ya. Tapi kalau kita masuk ke daerah sendiri, jadi ini di Alberta, Kanada itu besar-besarnya kayak gini kan. Ya, ini di daerah saya, tempat saya, di Quebec, ini Newfoundland and Labrador. Ya,
Kemudian ini Quebec, ini Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia, Northwest Territories, Yukon, Vancouver itu di sini, Winnipeg itu di sini. Ini sudah Amerika. Nah, saya tinggal di sini. Saya tinggal di daerah Montreal. Saya tunjukkan aja ya, daerah Montreal sampai Ottawa. Jadi kalau dari Montreal, ini ke Ottawa, ke Montreal itu sekitar 2 jaman. Nah, di Montreal, jadi Montreal itu sebuah pulau ya, kota besar di Quebec itu ada dua. Ada Quebec City, jadi di Quebec tadi, ini Quebec City, ini kota besar, dan ada masjidnya juga. Kemudian yang ini di Montreal, ya. Nah, yang di bawah ini ada Islamic Centernya juga, Longueuil, daerah Longueuil. Kemudian jadi apa? Laval ini seperti apa ya? Mungkin Bali atau Madura gitu ya. Jadi apa namanya? Another island itu, pulau lain. Ini juga banyak orang muslimnya, banyak Banyak masjidnya. Lah, kenapa kok otomatis Google nunjukkan daerah saya ya? Karena saya tinggal di sini kan. Ya, itu dia. Saya cuma mau tunjukkan aja ya. Jadi, ya ini. Jadi kalau Anda ke Montreal itu yang wajib itu ke downtown kalau ingin tahu kota. Gontonnya itu kalau mau naik metro, turun aja di Metro McGill University. Ada Metro McGill. Ini dia. Sudah, kalau Anda turun di McGill, antara McGill ini juga, McGill, Peel, ya. Aslinya sebetulnya dari sini ya. Kalau mau ini, mulai asalnya tuh dari sini. Ini, jangan putri ya, ini daerah merah, daerah LGBTQ. Ini ya, dari ke sini ke sana itu orang sana. Jadi Gerang Bibliotek ini kalau saya sarankan Anda suka buku, mampirlah ke sini walaupun untuk foto-fotoan. Masuknya gratis, tapi kalau pinjam harus punya kartu. Tapi bagusnya luar biasa. Saya sarankan Anda ke sini karena sangat-sangat canggih. Jadi bukan cuma buku ya. Di Kanada tuh bagusnya kalau ke bibliotek itu ke library itu nggak cuma buku, nggak cuma majalah, nggak cuma komik, tapi juga VCD. Kalau masih punya VCD masih ada. Kemudian DVD. Kemudian mereka selalu punya tempat-tempat nonton untuk anak-anak itu sama keluarga, ada komputer, ada film-film tertentu. Kemudian kita bisa pinjam video, bahkan game, bahkan buku-buku musik, bahkan ada menyewakan ruang-ruangan untuk main musik, piano, biola dan sebagainya. Lengkap sekali. Nah, metronya tuh dari sini, Metro Saint Laurent di sini. Metro Saint Laurent itu dekat dengan ini Cartier de Spectacle ya dan Place des Arts. Jadi kalau Anda mau ke Place des Arts, ini saya kasih tahu aja ya sekalian ya, walaupun ini tentang Islam ya. Place des Arts itu tuh tempat yang paling terkenal sama ini untuk pertunjukan-pertunjukan. Pertunjukan apa? Opera, misalnya yang suka musik klasik, terus konser, yang kemudian ada film-film ya. Nanti saya tunjukkan. Tapi insya Allah sudah saya tunjukkan di video sebelumnya sih tentang apa namanya tempat belanja di Montreal. Sorry, tempat belanja di Kanada. Tempat belanja hemat di Kanada. Kalau nggak salah judulnya itu coba dilihat. Tuh, itu Place des Arts. Jadi kalau Anda ke Montreal, Anda bisa pilih antara metro ini, Metro Place des Arts, kalau mau jalan ke Place des Arts-nya. Nah, jalan yang terkenal sudah di sini ini cuman jalan kaki biasanya. Jarang ada mobil dibolehkan masuk, tapi kadang ada yang bisa belok, ada yang enggak. Tapi kalau mau langsung nggak ada waktu, berhentinya di McGill. McGill-nya ini memang disebut McGill, Metro McGill, lainnya hijau. Kenapa? Karena memang di sininya McGill University, sininya, gitu loh. Nah, di sini disebut underground city. Memang iya, makanya saya sarankan berhenti di McGill. Di McGill itu kan metronya kan di bawah tanah. Anda keluar di medan metro itu masih bawah tanah itu sudah mall semua. Makanya disebut underground city. Ini warnanya tuh ini yang kuning ini. Ini sampai segini loh. Ini anu loh, apa kontak semua loh ini. Ini sampai segini. Bayangkan, sampai gini. Kalau orang tahu bisa sampai sini. Ini mall semua gitu loh. Ya, tapi yang saya sendiri yang saya tahunya cuma sampai Impil. Karena saya jarang ini ya, jalan ke bawah mall sini. Tapi ada di Concordia itu deketnya metro, sorry.
Ini namanya Metro G Concordia, itu deketnya Concordia University di daerah sini, ya. Nah, ini juga bawah tanah mallnya. Kemudian ini juga Atwater. Atwater ini juga seperti McGill, bawah tanah juga ada sampai atas. Jadi mallnya kita itu ada yang sampai atas tapi tidak terlalu tinggi seperti di Indonesia ya. Karena musim dingin, jadi mereka lebih suka di bawah tanah. Ini juga, ini bawah tanah. Ini Gar Central ini kalau naik train itu naik apa namanya kereta api. Ini di sini. Ini daerah turis sini. Jadi kalau Anda mau jalan-jalan, mau tahu Montreal, ya di sini. Kalau mau dingin, musim dingin ke bawah. Kalau enggak ya ke atas. Ada museum-museum McCord ya. Ada macam-macam ini museum Montreal Fine Art Museum ya. Ini di semua ada ini apa namanya? Ada museumnya banyak. Kemudian ini misalnya tempat souvenir, beli souvenir ya. Tapi yang saya tahu kalau di daerah sini mahal ya. Itu. Ini ada Winners dan sebagainya ya. Ini museum kontemporer ya. Lah, jangan takut kalau untuk sholat di sini. Makanya saya tunjukkan. Karena dekatnya Place des Arts pun di sini tuh ada masjid. Mana ya? Ada nggak ya di sini? Kelihatan nggak ya? Ayo kita cari lain-lain. Di sini di Beriukam. Ini ya, library tadi kan saya cerita yang besar itu. Di sini ada masjid. Saya gini aja ya, saya klik aja ya. Masjid. Nih, tadi kan saya bilang kan bibliotek kan. Ini bibliotek ya. Masjidnya mana? Ini Al-Ummah. Al-Ummah itu di sini. Lihat, mana dia? Al-Ummah itu ini dia. Nah, ini dia. Akhirnya ketahuan. Jadi, Ummah itu di sini kan. Nah, tapi kalau Anda jalan kaki sedikit, itu enak kok dibuat jalan kaki, jangan khawatir. Itu ada deket sama metro. Mana metronya? Nggak kelihatan nih. Saya tutup dulu ya. Tuh, ketutupan ini Masjid Al-Ummah di sini ya. Nah, ini daerah-daerah mall semua. Jadi ada masjid di sini. Kemudian kalau yang paling dekat sama Place des Sports masjidnya di sini. Karena kemudian ada lagi kok. Ada masjid yang ya, mana ya? Saya cari dulu ya. Ada banyak pokoknya istilahnya tuh jangan khawatir soal masjid. Kemudian setiap kampus karena Beriokam itu Université de Québec à Montréal, UQAM. Ya, jadi ini university. Di setiap university di McGill ya, di Concordia itu pasti ada musolanya buat anak-anak yang sholat di sana, sholat Jumat di sana. Itu ya. Ini cuman masalah mana ya masjid ya. Bagaimana dengan halal meat? Sekarang saya bilang ya, masjid near uh, just masjid. Kalau near me nanti ke daerah saya tinggal nanti. Ini ini berapa banyak masjid? Nah ini MSA tadi kan apa? Muslim Student Association saya ceritakan. Setiap kampus itu punya Muslim Association. Ini Muslim Student Association. Misalnya di McGill dia punya McGill. Kemudian misalnya di Concordia punya. Di college pun juga ada. Ya, misalnya. Saya tunjukkan ya. Ini yang tadi saya cerita. Mac ini di sini ternyata tempatnya. Ini ada bahkan ada Muslim Musk Al Hadra, ada lain lagi. Jadi ini Canadian Institute of Islamic Civilization ya, CIIC ini. Nah, ini daerahnya dekat dengan Metro Square Victoria. Jadi kalau kita ke sana, kita jalan kaki sedikit ke sini ya. Nah, saya kasih tahu sekalian kita ngomong gitu. Jadi dekat sama Gar Central Train juga jalan kaki bisa. Nah, saya kasih tahu Montreal itu bagusnya di mana. Di sini adalah daerah namanya Old Montreal. Nih, nih. Ini Montreal Science Center, La Grande Rue de Montreal di sini. Kemudian ini Port of Montreal Tower. Di sini itu tempat yang sangat-sangat turistik. Jadi kalau Anda ke sini pasti ketemu semua orang seluruh dunia. Ya, ini misalnya. Ini lihat, ini Viewport de Montreal. Itu. Nah, kalau Anda ingin bikin foto kota Montreal dari waktu maghrib, ini ternyata tempat yang terkenal.
Saya juga baru tahu tahun lalu waktu ibu saya ke sini, saya cari-cari mau ngajak ibu saya kemana, dapat tempat ini. Di sini itu kita bisa melihat, saya tunjukkan, ini parknya, ya, parknya gini. Lihat, ini kota kota Montreal di sini. Ini kota Montreal. Ini Longueuil. Longueuil yang saya tadi cerita kan ada seperti island ya. Nah, dari sini. Kemudian kalau Anda mau foto, Anda turun ke bawah. Ini bisa nggak ya dari sini ya? Kayaknya nggak bisa ya. Biasanya bisa kan? Ini dia. Ini tapi yang paling bagus itu waktu musim panas. Ya memang kecil musim panas soalnya bagus kan ada musim panas tapi waktu sunset. Jadi begitu selesai maghrib kita foto-foto langsung kita ke masjid. Jangan lama-lama ya karena kalau setelah maghrib kan banyak setan ya berkeliaran. Nah ini pemandangan yang difoto dari Park Dieppe. Jadi kalau Anda ke Montreal kan sering ya ke di mana-mana Montreal mana fotonya ya ini kayak gini-gini. Saya banyak, saking senangnya kaget sekali ternyata sangat-sangat bagus. Bukan cuma warna-warna lampu ini aja, tapi warna langitnya. Ada ungu, merah, biru, oh subhanallah bagus sekali. Jadi saya sarankan Anda ke sini. Kalau Anda ingin apa? Jalan-jalan ke Montreal, ke Park Dieppe jangan lupa gitu. Itu ya. Saya kembali lagi ya ke maps-nya ya. Nah, jadi eh, Anda cari deh, misalnya Anda mau ke Newfoundland Labrador, cari aja Newfoundland. Nah, ini dia. Ternyata ada Masjid An-Nur, ini Ahmadiyah, satunya lagi ada ini, Islamic Center of Newfoundland. Jadi ini Saint John. Saint John ini kayaknya kapitalnya deh. Pokoknya kota-kotanya di sini dan ada airportnya juga di sini. Tuh kan, ada. Misalnya masjid in mana? Misalnya Saskatchewan ya. Nih ada banyak sekali nih di kiri nih. Jadi kalau kita lihat Saskatchewan, nih kotanya. Biasanya masjid-masjid banyak di kota karena banyak orang ya. Semakin ke pinggir itu susah. Kita kan butuh Jumatan ya, butuh banyak orang. Ini ada banyak sekali. Bahkan ada community center di sini. Ini kalau ingin tahu ini musola. Ini dekat airport bahkan. Oh, malah bagus kan ada di dekatnya airport. By the way, ngomong-ngomong kalau masjid di airport, kalau masjid di apa namanya Montreal Airport itu kita punya musola ya. Setiap airport biasanya ada musolanya. Nah, di dalam sini itu apa ya? Kalau saya klik ya saya mau tunjukkan di mana daerahnya. Ada nggak ya? Kelihatan nggak ada sini? Ini masih di luarnya ini. Di dalamnya agak agak ke sini. Kalau bisa ke sini, nah saya tunjukkan ya. Ini kayaknya bisa jalan deh. Lurus saja ya. Ya, terus ini tangga masih terus ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ini ada Uber masih terus. Eh, oh ini yang di atas ya. Kayaknya di bawah masjidnya itu bisa nggak ya? Kalau ke bawah gini, nggak bisa. Ada masjidnya. Mungkin mau lihat biar Elliot Trudeau departure, daerahnya departure. Ini saya tunjukkan aja. Jadi kalau ada yang mau ke Montreal, si foto, ya, nah, gini aja apa namanya Montreal Airport Prayer Room. Mudah-mudahan ada yang pasang fotonya, jadi Anda tahu. Nggak bisa, nggak kelihatan. Ya,
Nanti kapan-kapan deh kalau saya sempat saya tunjukkan videonya, insya Allah. Saya ada sih videonya. Ya, jadi cuman cerita aja kalau masalah masjid itu udah susah. Sekarang kalau kita cari halal food, cari aja halal food near me. Nah, ini ada banyak sekali halal food near me ya. Nih, Krabwe, ini baru ini. Ya, kebanyakan kalau masakan apa halal, kalau saya pribadi, sekarang mulai ada masakan Cina, Uighur, Korea, Jepang belum ada, Vietnam yang halal, tapi tidak banyak, paling berapa itu. Tapi kalau apa namanya, kalau masakan lainnya biasanya masakan halal yang paling enak itu yang mirip dengan lidah orang Indonesia itu masakan India, karena mirip masakan Padang. Bedanya kalau orang masakan Padang kan pakai coconut ya, kalau orang India pakai yogurt gitu. Pedas-pedasnya rasa-rasanya mirip itu. Kemudian kebanyakan sih ya shawarma itu loh, orang Lebanon gini masakan ini, atau Turki mulai banyak. Spice Bros ini anu orang India, Bustan ini Lebanon. Kalau Sparta Chicken itu kayaknya masakan ini deh, apa namanya, Greek, Yunani. Bustan ya itu. Jadi jangan khawatir gitu loh, kalau boleh bronze itu kayak KFC gitu. Jadi jangan khawatir, banyak sekali masakan halal. Sekarang kalau kita coba ya, halal food Saskatchewan. Nih, ada banyak di Saskatchewan tadi ya. Ini kita lihat ya. Banyak kan di daerah di ini loh, segini banyaknya ya. Kebanyakan di kota itu memang. Karena butuh ini ya, butuh customer kan ya. Nah, gitu. Kalau misalnya ada yang ke Labrador tadi, Newfoundland. Tuh, Newfoundland di sini kan. Nih, di sini ada banyak. Apalagi Alberta. Coba aja. Tuh, ada banyak kan? Bahkan di sini pun ada, di sini juga ada. Bedanya itu cuman kotanya aja. Ini ada kota ini ya. Kemudian Hyderabad ini biasanya apa? Oh, ini di Kalkarinya ya. Ya Turki, Lebanon ya. Kalau ini Pakistan, ini satunya tadi saya kelihatan Yaman tadi ya. Kemudian kemana yang terkenal lagi? Saya cuma kasih tahu aja. Halal food Toronto, Toronto tambah banyak ya, banyak muslimnya. Nih, jadi gitu. Kalau Anda mau ke Kanada, klik aja halal food ini. Kalau masjid di Toronto, masjid Toronto. Nah, ini segini banyaknya ya. Oke, jangan khawatir. Kemudian kalau misalnya kita cari MAC Toronto, Muslim Association, sorry, Toronto. Mungkin ini Toronto Islamic Center, Islamic Foundation of Toronto, Masjid Toronto gitu ya. Muslim Saskatchewan. Kita coba aja ya. Ini ada banyak nih ya, karena nggak selalu masjid kan. Kalau ingin tahu lah ini di daerah mana dulu. Ini ada tiga kota di sini ya. Ini Islamic Academy of Saskatchewan, malah sekolah ini saya baru tahu ini. Bagus sekali ya. Tuh, ini malah sekolah. Wow, Masya Allah ya. Ya itulah, saya cuman ngasih tahu bahwa Islam di Kanada itu jangan khawatir, insya Allah Anda tidak sendirian dan mudah menemukan makanan halal, masjid-masjid, dan tidak ada diskriminasi. Jadi kalau satu aja ya, tidak ada adzan ya, itu aja menurut saya. Kedua, tidak ya, jarang orang Indonesia. Jadi kalau Anda mau ketemu orang Indonesia ya ikut pengajian-pengajian seperti itu tadi. Kemudian ke KBRI. KBRI itu setiap tahun itu biasanya ada halal bihalal untuk Idul Fitri. Idul Adha saya kayaknya nggak ada. Kemudian 17 Agustusan. Nah,
Kalau dari Montreal itu biasanya kalau KBRI ada budget, tergantung siapa yang jadi ambassador-nya ya. Kalau ada budgetnya, biasanya kita dikasih bus gratis, 2 bus dari Montreal ke Ottawa untuk apa? Untuk ini, untuk ke KBRI merayakan halal bihalal atau merayakan 17 Agustus. Dan sebaliknya mereka juga ke Montreal untuk 17 Agustus. Biasanya kita ngadakan 17-an di park, biasanya di Park Angrinyong. Saya kasih tahu aja ya. Angrinyong itu bagus karena tempatnya besar. Ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini sebesar ini ya. Saya buka ya videonya ya. Nah, Angrinyong Park itu gini, ada undangannya ya. Kalau kita mau, kita klik ya. Ini ada burung-burung kayak gini. Ini ini foto-fotonya ya. Tapi lebih bagus kalau ke sana langsung memang. Ya. Ini malah saya baru tahu kalau ada ini. Oh, ini Boulevard Nassau ya. Enggak, saya pingin pakainya. Oh iya Boulevard Nassau ini. Ya. Jadi nggak selalu ini. Dan ini dari foto dari Park Anyong itu dari McGill itu. Park Anyong itu di mana ya? Kalau di sini ada nggak ya? Agak di luar. Ini ada air di daerah sini. Ini Marsh Water. Ini saya kerja di sini. Kemudian mana ya Park Anyong ya? Ini kalau Angrinyong ya ini dia, ini Park Anyong. Jadi ada metronya. Kalau Anda mau ke Montreal, mampir aja ke Metro Angrinyong, turun. Itu sudah tempatnya besar dan bagus sekali. Ada tempat-tempat fotonya. Ya, ada tempat pikniknya. Air the piknik. Nah, ini kalau ingin tahu air the piknik itu kayak apa sih? Nah, ini mobilnya parking sini, ya. Kemudian kita jalan terus, tapi nggak bisa masuk ya ini ya. Iya, nggak bisa. Gitu. Oke? Oke, saya pikir segitu aja dulu. Kalau ada pertanyaan umum, silakan dikomentarkan. Tapi kalau pribadi, misalnya Anda mau ke Montreal dan tidak enak kalau dibaca orang banyak, kirim aja ke email. Saya taruh di bagian deskripsi channel saya. Diklik aja gambarnya channel saya. Kemudian nanti itu ada deskripsinya. Saya kasih email saya di situ. Kan tidak enak ya. Misalnya Anda mau ke Montreal, Mbak, saya tanggal ini ke Montreal, ini enaknya kemana aja gitu. Nanti saya kasih tips-tips, insya Allah kapan-kapan ya video-video kalau mau ke kota Montreal yang gratis kemana aja. Jadi liburan Anda itu nggak ngabisin uang gitu maksudnya. Gitu, oke? Insya Allah semoga berguna ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.